Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fai Nizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang salah dalam memahami dan juga mempraktekannya. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah pemirsa, saya ingatkan kepada Anda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait batasan syirik. Nah ini Kiai, ini kalau kita bahas soal syirik, ada yang mengatakan kalau kita menggantung tulisan kaligrafi di dinding itu tidak boleh. Padahal kita tahu dulu ada anak sahabat-sahabat yang kemudian menggunakan tulisan-tulisan Al-Quran itu di kalung begitu ya Kiai. Nah itu sebetulnya bagaimana batasan syirik? Apakah itu termasuk syirik Kiai? Jadi syirik itu kan mempersekutukan Allah, meyakini ada sesuatu yang memiliki kekuatan seperti Allah, itu kata kuncinya. Maka kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan ini, bahwa menggantungkan ayat atau apapun, apakah itu bagian kemusyrikan? Ini harus kita kembalikan kepada niatan dan persepsi orang yang melakukan itu. Ini kan bicara terkait yang namanya jimat. Jimat itu kan bisa halal, bisa juga haram. Karena bergantung dengan keyakinannya. Ada orang bilang jimat itu kalau kita pegang kemudian kita berkeyakinan bisa tenang, bisa kuat, itu kan musyrik. Ya pada konteks tertentu kan sama dengan benda-benda modern hari ini. Kita keluar nggak bawa ATM itu juga kayaknya takut. Kita keluar m-bankingnya error, itu merasa hidup ini selesai gitu loh. Nah yang seperti ini itu kan sebetulnya bergantung kepada persepsi bagaimana kita menuduhkan hal-hal tersebut. Jimat itu diharamkan kenapa? Ya karena kalau kita menggunakan jimat, kita kemudian ya dalam persepsi budaya lama itu kenapa sih kamu kok usahanya lancar? Nah, kebetulan saya melihara burung. Saya katakan burung ini loh membawa rezeki. Maka kata-kata seperti itu bisa menjerumuskan orang kepada kemusyrikan. Kenapa misalnya saya jadi pengacara, terus kok berani betul berdebat dengan hakim? Saya katakan karena saya pakai cincin. Cincin ini memberi saya kekuatan. Itu tentu jatuhnya menjadi musyrik kan. Karena meyakini ada benda makhluk memiliki kekuatan seperti kekuatan Allah. Tetapi kalau kemudian benda-benda ini dijadikan tawassul dan wasilah, itu bagian dari at-ta'amul ma'al asbab. Berinteraksi dengan sebab dan musabab. Misalnya begini. Kalau saya sakit kepala, maka saya akan mengambil obat sakit kepala. Begitu saya mengambil obat sakit kepala, saya menjadi lebih tenang. Oh, sudah minum obat. Pertanyaannya, apakah itu kemudian menjadi musyrik? Kan enggak. Kenapa? Karena saya membaca dalam agama dikatakan, kalau Anda sakit, Anda punya kewajiban untuk melakukan ikhtiar supaya Anda sehat. Tetapi obat sakit kepala itu hanya menjadi wasilah. Sama dengan saya bekerja. Apa setiap yang bekerja pasti kaya? Tidak. Yang memberi rezeki itu Allah. Tetapi Allah memberi rezeki lewat wasilah dan jalan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, menggantungkan ayat Al-Quran, itu kata ulama bergantung kepada niatnya. Orang nulis kaligrafi itu pahalanya besar loh. Misalnya saya nulis ayat kursi, saya tempel di ruang tamu saya. Mbak Eva masuk ke rumah saya, gara-gara ada tulisan itu, Mbak Eva, ih bagus ya, kebetulan bisa baca Quran, bisa baca ayat kursi. Maka itu akan mendatangkan pahala loh.
Buat siapa? Buat yang menulis kan? Iya. Karena dia menulis ayat kursi, Mbak Eva baca, maka Mbak Eva dapat pahala, yang nulis dapat pahala. Yang punya rumah dapat nggak? Dapat. Karena saya beli, saya gantung di situ. Iya. Maka bertiga ini, yang memasang, yang menulis, dan yang membaca, itu mendapatkan apa ini? Pahala. Maka ketiga itu dipahami sebagai wasilah yang diperintahkan oleh Allah. Saya misalnya Mbak Eva punya rumah. Yang rumah itu kalau malam suka terjadi hal-hal yang aneh. Saya merasa takut dalam kesendirian saya di tengah hutan. Kemudian supaya saya tidak merasa takut, kebetulan saya bawa alat elektronik. Saya nyalakan Quran di situ. Bacaannya menemani kesendirian saya di dalam kemah. Saya merasa lebih tenang. Maka Quran itu menjadi wasilah ketenangan saya. Dan saya meyakini keistimewaan Quran itu karena datang dari Allah. Apa bedanya? Kemudian saya tempelkan tulisan itu. Saya mengatakan bahwa saya tuliskan di sini misalnya Qul a'udzu birabbil falak. Bukankah ayat itu dipakai oleh para ulama untuk berlindung dari segala macam godaan setan? Oleh karena itu saya tuliskan di situ, saya tempel di mobil saya tempel di rumah saya berharap tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti ini. Yang menuntaskan itu semua adalah Allah. Tapi meletakkan bacaan Al-Quran itu bagian dari usaha saya. Kalau obat sakit kepala boleh menyembuhkan pusing saya, dengan logika beragama yang benar, maka bacaan Quran juga bisa dong menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Tentunya ini dalam kapasitas keyakinan bahwa semuanya datangnya dari Allah. Oke. Nah, tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan itu apakah memang harus yang berasal dari Al-Quran? Ataukah mungkin yang lain begitu Kiai, misalnya doa-doa dan dia sebagainya? harus berasal dari Al-Quran, dari hadis, atau bahasa apapun, tetapi maknanya kita paham. Bahwa makna itu tauhid kepada Allah. Misalnya kita nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda. Tapi setiap kata itu asosiasinya kepada Allah. Itu nggak salah. Makanya orang kalau nerima kayak kata-kata itu jangan semuanya ditulis. Jangan semuanya dipasang. Nah, kenapa? Jangan sampai kita nggak paham, itu ada kata-kata yang boleh jadi itu beridentik dengan kemusyrikan. Tapi kalau ayat Quran, ya, misalnya nih ya, saya taruh di mobil saya kemudian berkata, ya Allah, bibarokati ayat Quran ini, saya berharap perjalanan saya dilindungi. Bukan saja dari kecelakaan, mungkin dari wanita penggoda. Saya bawa mobil bagus, begitu masuk rumah makan, masuk mall, ada cewek cakep, gara-gara ada Quran di mobil saya, itu dipalingkan dia dari saya. Itu kan bagian dari ikhtiar, itu nggak ada yang salah. Nah, yang paling penting terkait dengan menggantungkan, menempelkan, menuliskan, itu tidak boleh terlepas dari adab Al-Quran. Jadi kalau misalnya ya anak saya nih punya keanehan misalnya, dan itu bukan sesuatu yang dipertentangkan dalam agama. Setiap maghrib nangis, matanya itu kayak melihat sesuatu. Anak bayi kadang-kadang begitu. Betul. Kemudian di selimutnya itu kita taruh. Maka yang penting menaruh ayat itu pada bagian yang mulia. Jangan ditaruh misalnya di pusar ke bawah. Kita letakkan di dadanya. Kalau dia digantungkan misalnya, karena kalau jalan malam, anak ini kok seperti kayak ada yang ganggu ya, kita gantungkan. Nanti kalau misalnya anak ini mau dimandikan ke kamar mandi, maka kalung yang isinya ada ayat-ayat Quran atau tulisan mulia itu harus dilepaskan. Jadi adab dan akhlaknya terjaga. Nah, batasan-batasan syirik itu sebetulnya sampai di mana, Kiai? Syirik itu kan sederhana, Mbak Eva. Meyakini ada sesuatu yang memiliki kekuatan selain Allah. Termasuk juga kalau terlalu mencintai harta. Mencintai harta bisa jadi. Besok saya nggak yakin makan apa, itu juga penistaan agama. Iya kan? Kita tahu Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang bagi-bagi rezeki. Begitu besok saya nggak yakin, itu juga mengurangi keimanan saya kepada Allah. Tapi bukan berarti saya nganggur kan? Saya yakin rezeki Allah itu ada kok. Semua orang itu ada jatahnya, semua orang ada rezekinya. Ya, wa ma min dabbatin, dari semua yang ada di bumi ini illa 'alallahi rizquha. Maka saya besok bekerja. Bekerja ini kan bagian dari ikhtiar. Ikhtiar itu kan berusaha. Berusaha itu macam-macam loh Mbak Eva. Orang yang berdoa juga berusaha loh. Ya, kita misalnya nih, ada tetangga yang jahat.
Tapi kalau saya kasih amar ma'ruf nahi mungkar, Anda jangan seperti itu. Boleh jadi dia marah sama saya. Boleh jadi dia akan mengancam jiwa saya. Maka saya tidak amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia. Tapi dalam sujud saya mendoakan orang itu. Allahumma hdihi. Ya Allah, mudah-mudahan hidayah turun sama orang tadi. Itu kan bagian ikhtiar. Jadi namanya menggantungkan ayat, mengambil bacaan apapun, kemudian dilekatkan pada kita, pada rumah kita, pada apapun, selama dia meyakini bahwa Allah lah yang menentukan segalanya, ini adalah bagian dari ikhtiar, itu ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan itu masyru' dan tidak ada yang salah di sana. Oke lah, baiklah. Kita akan lanjutkan lagi Kiai, tapi Ya. kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.